Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya mau membahas terlebih dahulu apa itu konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Mungkin bagi teman-teman yang sudah bergelut di dunia YouTube lama, itu sudah paham akan hal ini. Tapi bagi teman-teman yang pemula mungkin belum begitu familiar apa itu konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Oke, di sini saya akan bahas terlebih dahulu konten berulang. Jadi singkatnya atau simpelnya, konten berulang adalah konten yang identik atau konten yang mirip dalam satu channel. Misal kamu bikin video dalam satu channel, itu videonya sangat mirip atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara video satu dan video lainnya. Nah, itu nanti akan kedetek sama YouTube sebagai konten berulang. Misal kamu tag satu video tentang kucing. Di video pertama yang kamu upload, kamu cuma menambah musik studio di video tersebut. Kemudian video kedua, kamu cuma mengganti musiknya tanpa mengedit video tersebut, atau kau edit tapi cuma sedikit. Nah, itu nanti akan masuk konten berulang. Karena penonton itu sulit membedakan antara video satu dan video lainnya. Itu nanti akan masuk kategori konten berulang dan tidak akan lolos dalam monetisasi YouTube. Kemudian yang kedua adalah konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang itu apa? Konten yang digunakan ulang adalah konten yang diambil dari YouTube atau diambil dari channel lain, yang di remake atau diedit ulang tanpa menambahkan sesuatu yang signifikan dari video sebelumnya. Misal gini, misal kamu mau bikin video tentang pengajian Gus Ba. Nah, di situ kamu ambil pengajiannya dari channel lain. Misal ada yang sedang booming, kamu download nih. Nah, kamu download MP3-nya, kemudian kamu remake, kamu edit menjadi video baru, kamu gantilah covernya atau gantilah videonya, tapi suara dari video tersebut tuh masih sama seperti video yang telah diupload di YouTube, atau kamu edit sedikit-sedikit tapi masih sebagian besar sama tanpa kamu tambah reaksi atau apapun itu. Nah, itu masuk dalam konten yang digunakan ulang. Konten seperti itu apakah bisa lolos monet? Jawabannya ada tidak bisa lolos monetisasi. Kok bisa tahu? Selama seminggu kemarin, saya itu mencoba berfokus untuk eksperimen. Apakah konten tentang Gus Ba ini bisa dimonetisasi atau tidak? Nah, saya coba eksperimen seminggu kemarin dan yang saya dapatkan ternyata itu tidak bisa dimonetisasi. Pertama, saya iseng-iseng lah mengupload tentang pengajian Gus Ba, dan ternyata itu meledak memang karena thumbnail yang saya bikin itu menarik, jadi orang itu menonton video itu. Kemudian terjadi efek bola salju dan meledaklah. Seminggu saya mendapatkan 3000 jam tayang. Kemudian saya mengajukan untuk monetisasi YouTube dan akhirnya tidak lolos karena itu masuk kategori konten yang digunakan ulang. Sebenarnya dari awal saya kurang yakin, tapi saya penasaran kan, apakah ini bisa atau tidak, dan ternyata tidak bisa. Nah, makanya itu untuk kalian yang mau merintis atau mulai merintis tentang channel pengajian Gus Ba, mungkin ini video ini bisa jadi pertimbangan mau lanjut atau tidak, karena saya telah membuktikan sendiri bahwa konten di channel seperti itu tidak bisa lolos. YouTube sendiri itu mengirimkan balasan tentang monetisasi yang saya ajukan. Balasannya adalah channel ini tidak bisa dimonetisasi karena ada konten yang digunakan ulang. Penjelasannya, konten ini bukan kreasi orisinal dari channel ini dan mungkin diambil dari sumber lain untuk digunakan ulang tanpa menambahkan komentar baru yang signifikan, modifikasi substantif, atau nilai edukasi atau hiburan yang signifikan. Jadi intinya saya cuma remake video orang tanpa menambah apapun itu yang asli dari saya sendiri, atau menambah tapi cuma sedikit, dan itu tidak ada perubahan yang signifikan dari video tersebut. Nah, itu tidak boleh, itu masuknya konten yang digunakan ulang. Memang awalnya kita upload video tersebut itu tidak ada pelanggaran yang nampak. Seperti misal, kan di situ ada step-stepnya ya. Nah, di bagian hak cipta itu tidak ditemukan masalah apapun. Kita upload pun juga bisa gitu. Tapi pas mengajukan monetisasi, karena itu monetisasi ada dua yang mereview,
Yang pertama mesin, yang kedua orang ya, petugas YouTube. Jadi tidak bisa, di situ tidak bisa lolos. Sebenarnya bisa saya mengajukan banding. Di sini ada banding. Ada dua opsi. Yang pertama, ajukan banding dengan mengirimkan video. Itu kita klarifikasi video menggunakan bahasa Inggris, proses kita mengedit lah, atau bagaimana lah. Nah, nanti akan saya jelaskan di video yang berbeda mungkin. Opsi kedua, kita bisa memperbaiki channel kita. Misal video yang bermasalah tadi kita hapus. Kemudian kita bisa memperbaiki channel kita. Misal video yang bermasalah tadi kita hapus. Kemudian kita buat ulang channel kita dengan channel yang rapi, tanpa pelanggaran dan sesuai dengan aturan YouTube. Nah, itu bisa kita mengajukan lagi sebulan kemudian selama memenuhi syarat, yaitu 3000 jam tayang dan 500 subscriber. Jadi misal kita menghapus video yang bermasalah tadi, misal satu video punya jam tayang 2,5 jam, 2,5 ribu jam, itu misal kita hapus, jam tayangnya juga terhapus. Jadi kita harus mengumpulkan lagi jam tayang di video yang lain yang tidak bermasalah. Kalau itu sudah terpenuhi semua, kita bisa mengajukan monetisasi lagi. Kalau video kita sudah tidak ada yang melanggar kebijakan YouTube, insya Allah bisa lolos monetisasi. Jadi intinya, apakah channel tentang pengajian Gus Bah itu bisa dimonetisasi atau lolos monetisasi atau tidak? Menurut pengalaman saya atau eksperimen yang saya lakukan, konten seperti itu tidak bisa lolos monetisasi. Jadi itu mungkin saya ajak atau ada teman-teman yang mengalami hal yang sama. Silakan kalau mengalami hal yang sama, tulis di kolom komentar. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.